46. Bang Zikri, si duri-durian tuh, bakalan datang, kan? Widuri, Tia, bukan duri, masa nama elok macam tuh dipanggil sekenanya saja, tuturnya lembut, memilih duduk di lantai beralaskan karpet dan bersandar pada pinggiran ranjang. Nampaknya Bang Zikri sudah dekat betul dengan sosok si duri, sampai-sampai perihal nama saja wajib dibenarkan. Kalau tak, manalah peduli hal sepele macam tuh, atau hilal sudah dekat di depan mata kah, Bang? Seketika Zikri terbatuk, sampai dadanya terasa sakit. Batuk, di komiks saja, Selamutia menirukan iklan obat. Din menatap sengit dua sosok di hadapannya, entah mengapa dia tidak menyukai pembahasan ini, tetapi enggan ikut campur. Kak Din lagi sakit gigi kah? Diam betul dari tadi, biasanya paling heboh sejagat raya, sampai Tia pun jadi ikutan terbawa. Mutia mendekati sahabatnya yang duduk bersebelahan dengan Amala. Din mendengus, lalu memasang ekspresi penuh maksud terselubung. Aku sengaja memilih menjadi penyimak daripada ikut bersuara Tia, sebab setelah kau menikah akan langsung dibawa ke ibu kota. Coba dirimu bayangkan, macam mana nasibnya si Samson dan si Sri. Tubuh Mutia menjadi kaku, netranya langsung berkaca-kaca. Abang, kereta kesayangan Tia, nanti dibawa serta ya. Angkut saja bersama barang-barang lainnya. Agam yang duduk menghadap para wanita serta bersandar pada dinding tembok, menggeleng. Tak bisa, Tia, kalian tinggal di perumahan dekat perkotaan, bukan perkampungan. Biar saja kedua keretamu, kami yang merawatnya. Bolehlah nanti aku pinjam ya, Bang. Pas betul sekarang musim penghujan, jadi saatnya Samson main lumpur di perbukitan licin tanah lempung. Din bertepuk tangan. Mulai, pasti sebentar lagi ada pertunjukan seru, ucap Wahyuni yang ditanggapi anggukan oleh Amala. Benar saja, tubuh Mutia luruh. Dirinya menangis seraya menghentakkan kaki di lantai. Macam mana nih? Apa pernikahannya diundur saja sampai si Samson tiada? Nyak, Tia tak jadi menikah. Tak sanggup diri ini berpisah dari Samson. Kalau si Sri, biarkan sajalah. Menunggu Samson tiada, keburu rambutmu memutih, Tia. Barunya sedikit meriang, sudah heboh kau bawa ke bengkel. Din mencibir sahabatnya. Lantas mesti macam mana? Ini semua karena Kak Din, harusnya diam saja. Mutia menghapus kasar air matanya. Apa pula kau nih? Niatku baik ya, bukankah sebagai sahabat sudah semestinya saling mengingatkan? Heran betul ku tengok si Ikram, bisa-bisanya hendak menikahi wanita jadi-jadian macam kau nih, Tia. Din menutup wajahnya dengan bantal, tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Mutia menerjang Din, menimpa dan berusaha membuka bantal. Dasar bandit, ayo kita bergelut. Amala dan Wahyuni sudah terlebih dahulu mengamankan diri, duduk pada sisi lain. Beberapa saat kemudian, sudah puas, atau ingin menggunakan senjata tajam? Biar ku ambilkan. Zikri menggeleng kepala kala melihat penampilan dua sosok wanita. Din menyisir rambutnya yang sudah seperti leher singa jantan, menggunakan jari. Sedangkan Mutia membenahi hijabnya, pelupuk matanya berkaca-kaca dengan bibir bergetar, dirinya merangkak mendekati Agam Sidik. Abang, Tia kangen ayah. Agam Sidik menepuk bantal yang ia letakkan di atas paha. Sini, Dek. Suasana gaduh tadi berubah menjadi mengharu biru. Mutia menangis sesenggukan dengan wajah terbenam di atas bantal. Biasanya, setiap anak perempuan hendak menikah, pasti didampingi oleh ayah mereka, diberikan petuah, dipeluk, serta dicium keningnya. Tapi, Tia tak bisa merasakan hal itu. Ia merubah posisi berbaringnya jadi menyamping menghadap Din dan lainnya. Begitu lembut Agam mengusap pundak adiknya. Tak apa, kan masih ada abang sebagai pengganti ayah. Mutia bangun, ia memeluk erat leher abang kandungnya. Terima kasih, telah begitu baik hati.
melindungi serta menjaga diri Ni dari semenjak kecil hingga dewasa. Meskipun berat berpisah dengannya, Abang, Kak Wahyuni, tetapi sudah kodratnya wanita mengabdi pada suaminya. Tolong doakan agar rumah tangga Mutia, penuh canda tawa, apapun badai yang menghampiri, kami bisa melewatinya dengan saling bergandengan tangan. Agam melerai pelukan mereka, membingkai wajah adiknya, mengecup sayang kening Mutia. Tentu, tanpa Tia meminta, doa Abang selalu menyertai setiap langkahmu. Jadilah tempat pulang ternyaman bagi suamimu, bila ada masalah hendaklah segera diselesaikan, jangan dibiarkan berlarut. Abang yakin, kalau Mutia, bisa menjadi seorang istri yang bijaksana. Bukankah seharusnya macam tuh sosok seorang abang? Mengapa sangat berbeda dengan Zulham? Jangankan menenangkan, yang ada selalu berbicara kasar. Tak jarang pula memukulku sewaktu diri Ni terus merengek hendak bermain dengannya sewaktu kecil dulu. Din memeluk lututnya, air matanya sudah meluncur sedari Mutia mendekati Agam. Bukan cuma Din yang menangis, semua ikut menitikkan air mata, begitupun sosoknya Zainab yang bersandar pada dinding luar kamar Mutia. Saya terima nikah dan kawinnya Mutia binti Abdul Sidik dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, sah, alhamdulillah, seru serentak para saksi. Alhamdulillah, sekarang kau sudah tak lagi gadis, Tia. Tapi, telah menjadi seorang istri. Selamat ya sahabatku, semoga rumah tanggamu sakinah mawadah warahmah. Din mengecup pucuk kepala Tia, ia dan Amala dan juga Wahyuni menemani gadis itu di dalam kamarnya. Amin, tapi... tumben kakak bisa cakap bijaksana, biasanya asal bunyi saja. Mulut menggerutu, tapi tangannya mengeratkan pelukan mereka. Aku tuh bingung hendak memberikan selamat atau mengucapkan turut berduka cita kepada si Ikram, sebab beristrikan wanita macam kau nih, Mutia. Din mencubit sayang hidung mancung wanita yang begitu cantik dengan makeup tipis. Mutia memukul punggung tangan Din. Jangan salah ya kak, gini-gini Tia tuh penyumbang pahala paling banyak ke semua orang, sebab mereka jadi sering beristighfar bila bertemu diri Ni. Keempat wanita saling mengasihi itu serentak tertawa seraya menghapus jejak air mata. Masya Allah, nya betulan bidadari dari surga yang turun ke bumi. Ikram begitu terpesona, sampai lupa bagaimana caranya bernapas dengan benar. Pelak. Atur napasmu kalau tak mau berakhir di ranjang pesakitan. Bukannya menikmati malam pertama, malah sayang-sayangan dengan jarum infus. Abangnya Ikram mengejek adik semata wayangnya. Ikram mencebik, tetapi langsung memasang ekspresi semanis mungkin kala Mutia mendekatinya. Assalamualaikum istrinya, abang, bisiknya begitu lirih, berusaha menutupi kegugupannya. Mutia duduk dengan cara seanggun mungkin. Waalaikumsalam, abang. Ya Rab, jantung hamba hendak terjun bebas. Silahkan pasang cincin kawinnya. Titah Pak Penghulu. Cincin bulat polos itu berulang kali terjatuh kala jemari Ikram bergetar hebat. Bisa cepat tak, bang? Pegal nih tangan Tia menunggu sedari tadi. Mutia menggerutu begitu lirih. Susah, Tia. Tangan abang tak mau diajak kerjasama. Potong saja tuh tangan. Hardiknya menggeram. Janganlah, nanti tak bisa menggenggam jemari. Tia, Ikram masih berusaha, tetapi tetap gagal. Mutia yang tidak sabaran memegang pergelangan tangan Ikram, memasukkan lebih dulu cincin pernikahan mereka, lalu tetap mencekal. Nih, cepat masukkan. Bukan cuma jemari yang bergetar, tetapi sekujur tubuhnya pun ikut panas dingin, sampai pelipis berkeringat, napasnya jadi pendek-pendek. Tia, mengapa semuanya menjadi gelap? Apa mati lampu? Bersambung. 47. Ikram menggeleng pelan guna mengenyahkan pandangannya yang memburam. Berani pingsanlah, bang. Langsung bubar acara nih. Ancamnya seperti tidak berperi kemanusiaan, tetapi berhasil membuat Ikram tetap sadar. Taklah, ini acara sakral,
yang insya Allah cuma terjadi sekali seumur hidup. Terima kasih ya istri abang, telah berkenan menjadi pendamping laki-laki banyak maunya nih. Ikram berhasil menyematkan cincin perkawinan mereka. Adikmu memang luar biasa, Yun. Tak ada duanya, bisa-bisanya dia menyerobot pemasangan cincin. Din meremas telapak tangan sahabatnya. Cukup Din, aku betulan malu, rasanya ingin sekali tak mengakuinya barang sejenak saja. Taknya kau lihat, banyak orang yang beristighfar sambil geleng-geleng kepala. Wahyuni membalas remasan tangan mereka. Kan seperti yang Mutia katakan, bila ia penyumbang pahala terbesar. Berkat dirinya, orang jadi rajin beristighfar. Malah menepuk lembut lengan temannya, mereka duduk saling bersisian. Tahap demi tahap acara dilalui dengan baik. Mutia serta Ikram, menjadi raja dan ratu seharian ini. Di tenda belakang rumah Agam Sidik yang dijadikan dapur dadakan, para ibu-ibu yang rewang membantu sedang bergosip ria. Membahas apa saja yang sekiranya membuat mereka tertawa gembira. Ada pula sebagian orang menambahkan bahan obrolan tidak sedap, sehingga kurang pantas untuk dibahas. Awak kira, Amala duluan yang bakalan menikah. Sebab dirinya lah yang sudah sedari lama dipinang pemuda desa sebelah. Dari sebelum Wahyuni menikah, sampai Din jadi janda, ditambah sekarang Mutia naik pelaminan, tapi tetap saja status putri sulungnya Maksyam tuh hanya sebatas tunangan. Kalau anakku yang diperlukan demikian, sudah pasti Dirini menuntut kejelasan. Tapi, Maksyam, aku pun heran, bisanya Maksyam tetap diam serta sabar menunggu. Apa tak kasihan tentang nasib putrinya sendiri? Yang ada nanti jadi perawan tua, baru tahu rasa. Tanpa mereka ketahui, ada sosok anggun berbaju syari tengah mendengarkan percakapan itu. Amala diam membisu, tetapi netranya berkaca-kaca. Dia tidak menyadari bila sedikit jauh dari tempatnya berdiri, ada pemuda yang ikut menguping. Selidiki secara mendetail tentang Yasir Huda di ibu kota, segala aktivitas atau apapun yang dia lakukan, cari tahu sampai tuntas, jangan ada yang luput dari pantauan kalian. Agam memberikan titah kepada dua orang yang sudah sedari lama bekerja dengannya. Baik, Bang, kami pasti akan melakukan yang terbaik, ucap Septiana yang langsung diiyakan oleh rekannya, Gilang. Selepas kepergian Gilang dan juga Septiana, Agam masih berdiam diri di ruang kerjanya, membuka laci lalu mengambil potret dalam tumpukan buku dan berkas. Bila kesabaran memang memiliki batas, maka inilah ujungnya. Tak peduli kau berjodoh dengan siapa, asal pria itu adalah yang terbaik, saya ikhlas Nur. Tapi, bila sebaliknya, izinkan Dirini mencoba kembali menggapaimu. Agam bermonolog seraya memandangi foto yang terdapat sosok Amala di dalamnya. Potret itu diambil saat Nur Amala berumur 14 tahun, sebaya dengan Wahyuni dan juga Din, lebih tua daripada Mutia. Keempat gadis remaja itu tersenyum manis menghadap kamera. Malam hari di depan kamar pengantin. Ikram ragu saat hendak masuk, tetapi ini sudah jam 10 malam, waktunya istirahat. Begitu pintu dibuka, Ikram terlonjak melihat penampilan istrinya. Tia, baju apa yang kau kenakan tuh? Mengapa macam kuntilanak? Mutia mengenakan gaun putih kebesaran, yang mana terdapat warna merah seperti darah di beberapa bagian, begitu juga dengan hijab putihnya. Baju itu biasa dia kenakan bila ingin menakuti anak kecil. Abang tak takut. Mutia beranjak dari pembaringan, lalu berdiri tidak jauh dari Ikram, memutar-mutar gaunnya. Biasanya anak kecil langsung sawan bila Tia takuti macam nih, tapi mengapa abang malah melotot dan melongo? Ikram tersenyum lembut, masih belum berani menyentuh istrinya, sangat lembut dirinya bertutur kata. Untuk apa Tia melakukan nih? Apa takut bila abang dekati? Ya, tak seru. Tia kira abang langsung semaput. Bro, wanita yang baru saja menjadi seorang istri itu menjatuhkan tubuh di atas ranjang, dirinya telungkup dengan tangan merentang. Sungguh lucu,
menggemaskan, sangat manis dan tentu saja anggun. Ikram paham bila Mutia masih belum terbiasa dengan status barunya, apalagi selama ini istrinya sangat menjaga interaksi bersama lawan jenis. Sudah malam, apa tak sebaiknya kita tidur saja? Besok kan hendak pindahan. Atau Tia ingin tidur bersamanya? Ucapnya lembut, seraya memperhatikan kaki istrinya merentang tertutup di atas kasur. Mutia langsung membalikkan badannya, menatap dengan wajah berbinar. Bolehkah? Boleh. Tapi, nanti kalau Tia dimarahi macam mana? Dirinya kembali merebahkan badan, meskipun sifatnya kekanakan, ia paham apa itu peran seorang istri. Tak perlu risau, biar abang yang menanganinya. Sebaiknya Tia segera ke kamarnya, tak baik tidur terlalu larut. Apa mau diantar? Biar Tia sendiri saja. Mutia melangkah, tetapi urung. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Ikram masih berdiri di posisinya, sampai pintu kamar ditutup kembali. Tak apa, yang terpenting dirinya sudah menjadi istriku, lambat laun pastinya luluh jua. Malam pertama bagi pengantin baru itu berlalu begitu saja, tidak ada yang terjadi selain mereka tidur di ranjang berbeda. Beberapa bulan kemudian, Mutia sudah tinggal di ibu kota. Banyak yang kehilangan sosoknya, hari-hari penuh keributan pun sontak menjadi sedikit sepi. Din menjalani hari-harinya seperti biasa, pagi hari menderes getah di kebun karet milik Agam Sidik, setelahnya langsung pulang atau memancing ikan terlebih dahulu. Namun, hari ini dirinya pulang lebih awal. Sang ibu lagi-lagi tidak enak badan, kesehatannya kian hari semakin memprihatinkan. Emak, Mak, Din memanggil seraya berjalan mencari ibunya, tetapi sosok yang disayanginya itu tidak ada di dalam rumah. Kemana emak nih? Monolognya. Din pergi ke ladang tidak jauh dari belakang rumah, yang sedang ditanami labu. Emak, hampir saja dirinya terjungkal kala melihat ibunya tergeletak di antara barisan tanaman menjalar, di bawah teriknya sinar matahari. Bangun Mak, Din menepuk lembut pipi ibunya, tetapi hasilnya nihil. Langsung saja dia menggendong tubuh berbobot ringan itu, bergegas membawa masuk ke dalam rumah, dan membaringkannya pada amben dapur, mengambil minyak kayu putih dan mengoleskannya di pelipis ibunya. Tidak berapa lama kemudian, Emak Inong sadar, tetapi tubuhnya sangat lemah. Din membantu sang ibu minum air putih. Melihat sosok yang disayanginya tidak berdaya, Din langsung mengambil tindakan. Tunggu sebentar, Emak. Dalam kekalutan, Din bergerak cepat. Masuk ke dalam kamar sang ibu, mengambil tas usang dan mengisi beberapa potong baju, lalu dirinya pun berganti pakaian yang bersih. Setelahnya mengganti baju ibunya dan memasangkan hijab instan, mengeluarkan motor dan memastikan pintu depan terkunci. Ayo Mak, Din kembali menggendong sang ibu, sambil membopong, dirinya mengunci pintu dapur, lehernya terdapat tas tali. Emak Inong duduk di jok belakang, pinggangnya terdapat kain panjang yang diikatkan pada perut Din. Emak, tolong tetap sadar. Jangan pingsan lagi, kita sebentar lagi sampai. Din terus meracau, mengajak ibunya berbicara. Tidak lama kemudian mereka tiba di puskesmas. Din menunggu dengan harap-harap cemas kala sang ibu diperiksa di dalam ruangan. Begitu dokter yang menangani keluar, dirinya langsung bertanya dengan tidak sabaran. Emak Inong akan dirujuk ke rumah sakit kota kecamatan, beritahu dokter tersebut. Apa? Mengapa? Ada apa dengan ibu saya, dokter? Bersambung. 48. Apa? Mengapa? Ada apa dengan ibu saya, dokter? Din berdiri tepat di hadapan pria berjas putih yang rambutnya sudah terdapat beberapa helai uban. Dokter tersebut menatap hangat, walaupun binar sendu itu tidak dapat disembunyikan. Emak Inong mengalami gejala hemiparesis, yakni adanya kelemahan pada bagian tubuh, sehingga tidak mampu untuk menggerakkan anggota badan. Sampai batas sejauh mana, atau bagian apa saja yang diserang penyakit itu,
kita memerlukan tindakan serta pemeriksaan lebih lanjut lagi garis bawah. Sedangkan di puskesmas, alat-alat medis belum memadai, serta tidak ada dokter spesialis saraf serta yang mumpuni lainnya. Jadi, emakmu harus dirujuk ke RS kota kecamatan, agar mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi. Penjelasan itu bagaikan suara guntur yang memekakan gendang telinga sampai berdenging. Din menutup mulutnya guna meredam isak tangis. Dengan kata lain, emak mengalami lumpuh, dok. Istilah sederhananya memang macam itu, tapi tidak lumpuh total. Emakmu masih bisa menggerakkan anggota badannya, meskipun memerlukan upaya yang luar biasa, Din. Sang dokter begitu lembut dalam memberikan informasi. Sosok sahaja itu sudah mengenal pasien beserta anaknya, dikarenakan sebelumnya Emak Inong beberapa kali berobat ke puskesmas, mengeluh sakit kepala yang luar biasa. Tubuh Din lemas seketika, air matanya luruh, baru saja dia bangkit menata hidupnya, perlahan tapi pasti ekonomi keluarga telah merangkak naik. Bahkan rumahnya sudah lebih bagus dari sebelumnya. Atap tidak lagi daun rumbia, tetapi sudah seng. Lantainya pun semen halus bukan lagi kasar, serta daun pintu dan jendela juga baru saja diganti, penerangan lampu bukan lagi cublik, tetapi listrik. Namun, kini badai cobaan itu datang lagi, membawa kekuatan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Din, 1 jam lagi mobil ambulans akan membawa emakmu menuju rumah sakit kota kecamatan. Kau memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan keperluan kalian selama di sana, ucapnya lalu undur diri, mengurus persiapan Emak Inong agar kondisinya tetap stabil selama perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 1 jam lamanya. Mengapa ya Rab? Apa hamba boleh meminta, tolong pindahkan rasa sakit itu ke diri ini. Jangan lagi memberikan cobaan ke emak, cukup hamba saja ya Allah. Taknya engkau kasihan melihatnya. Sedarinya bersuami sampai saat ini, entah sudah berapa banyak air matanya tumpah ruah, hati tertusuk ribuan duri, tangisan dalam diam, ratapan pilu setiap kali ia menggelar sajadah, meminta dan memanjatkan doa agar hati putranya dilembutkan. Din terduduk seraya bergumam begitu lirih. Demi emak, aku harus kuat, tak boleh lemah seperti ini. Din beranjak, menghapus jejak air mata, melangkah lebar, membuka sedikit pintu kamar rawat, melihat sang ibu yang tertidur pulas. Sehat ya Mak, jangan menyerah. Emak harus ada di saat Din sukses nanti. Selepasnya, Din memacu lagi motornya pulang ke rumah. Dia perlu barang lainnya untuk dibawa ke RS. Piar, celengan berbentuk ayam jago terbuat dari tanah liat itu pecah setelah dibanting. Din memungut uang recehan dari mulai 100 rupiah, 500 sampai 1000, yang sengaja ia tabung setiap habis gajian. Rencananya akan digunakan untuk kursus makeup, tetapi kini terpakai untuk pengobatan sang ibu. Tak apa, kesehatan emak lebih dari segalanya. Soal uang bisa dicari lagi, tetapi bila kehilangan emak, maka kehidupan ini tak ada artinya lagi. Ia tersenyum begitu tulus, memasukkan recehan tadi ke dalam dompet, digabung dengan uang simpanan lainnya. Ayah, tolong jangan membawa emak pergi. Nanti Din tak punya siapa-siapa lagi. Lain kali datang saja ke mimpi putrimu nih. Jangan dulu mengajak istrimu pacaran di alam mimpi, kasihan emak menahan rindu sampai sakit macam tuh. Din berkata seraya mencium kaos usang milik bapaknya. Ayah, sebetulnya di mana ibumu yang tak terpuji itu menyimpan potret ayah dan emak? 2 kali Dirini menyelinap ke rumahnya demi mencari foto kalian, tetap saja hasilnya nihil. Rasanya ingin sekali Din bakar rumahnya, agar sama-sama tak memiliki foto ayah. Din memasukkan baju bapaknya ke dalam tas. Ya, sebelumnya wanita yang sudah berumur 23 tahun lebih itu, pernah masuk secara sembunyi-sembunyi layaknya maling di rumah nenek kandungnya sendiri. Dia yang begitu penasaran dengan wajah ayahnya, mencoba mencari sepotong foto, tetapi tidak pernah menemukannya. Tas usang yang sebelumnya hanya berisi beberapa potong pakaian, kini terlihat penuh.
Din juga membawa plastik kresek besar yang menampung tikar lipat serta selimut tipis. Setelah memastikan pintu dan jendela tertutup rapat, kembali dirinya menaiki motor. Begitu sampai di puskesmas, mobil ambulans sudah terparkir di halaman. Beruntung fungsi puskesmas sudah lebih maju, mirip seperti rumah sakit kecil, yang mana ada kamar rawat, dan tersedia mobil kesehatan. Semua itu dikarenakan desa Jamur Luwobok berada tepat di tengah-tengah pemukiman transmigrasi, jadi pemerintah membangun puskesmas dengan fasilitas terbaik. Din, mau-maunya kau mengurusi wanita berpenyakitan, tak berguna macam emakmu tuh. Sedari dulu hanya menyusahkan saja, anehnya mengapanya tak mati-mati, pada garis bawah. Plak, bersambung, 49. Ai sedang dalam perjalanan hendak menjemput sang putri yang bekerja di puskesmas. Begitu sampai, langsung disuguhi kabar bila mantan kakak iparnya sedang dirawat. Bergegas ia mencari tahu lebih banyak lagi, tetapi tidak dapat melihat langsung kondisi sosok yang umurnya sebaya dengan dirinya. Menyusahkan saja, seharusnya malaikat maut bergegas menjemputnya, daripada hidup gunanya cuma merepotkan orang lain. Gerutunya tidak sadar diri, padahal aslinya sama sekali tidak pernah membantu baik secara tenaga apalagi materi. Kemudian Ai keluar lagi, senyumnya mengembang kala melihat sang keponakan yang baru saja turun dari motornya. Bergegas ia menghampiri. Din, mau-maunya kau mengurusi wanita berpenyakitan, tak berguna macam ibumu tuh. Sedari dulu hanya menyusahkan saja, anehnya mengapanya tak mati-mati, pada garis bawah. Plak, Din mengepalkan tangannya yang terasa pedas, menatap penuh amarah pada sang bibi yang sibuk meraba pipi akibat tamparannya. Itu hadiah dariku atas mulut kotormu. Tak peduli muda ataupun tua, bila berani menyinggung apalagi menyakiti emakku, maka tangan inilah yang langsung berbicara dan membalas. Napas Ai memburu, dirinya merasa begitu terhina, apalagi melihat beberapa orang yang memperhatikan mereka. Selain pembawa sial, kau juga tak beradab, Din. Pantas saja si Fikar langsung meninggalkanmu, mana ada laki-laki mau dengan wanita rusak macam kau nih. Din bersedekap tangan, netranya begitu menantang seraya tersenyum sinis. Tunggulah sekejap lagi, kata-katamu tadi akan berbalik ke dirimu sendiri. Pada saat itu tiba, bukan cuma aku yang akan menyoraki, tetapi hampir semua warga wilayah transmigrasi. Ai mengernyitkan kening, sama sekali tidak mengerti perkataan Din. Dasar tak waras, cakap pun sudah melantur. Sebentar lagi pasti kau menjadi orang gila yang berkeliaran di jalanan. Hahaha, kita lihat saja ya, Big Ai. Siapa yang berjaya, dan siapa pula akan berakhir sengsara. Din melemos pergi, memilih melihat kondisi terkini ibunya. Kurang ajar, Ai menatap punggung sang keponakan, sebelah tangannya masih meraba pipi yang terasa pedas. Pada saat bersamaan, sosok emak Inung dinaikkan ke atas mobil ambulans. Terlihat Winda yang ikut membantu, sebab jam kerjanya belum habis. Setelahnya, Winda kembali masuk ke dalam, mengambil tasnya, lalu berjalan pulang, mendekati sang ibu yang berwajah masam. Mengapa kau ikut bersusah payah membantu wanita berpenyakitan tuh, Win? Pelankan suaranya, Bok. Malu dilihat orang. Winda melirik sekitar, memastikan tidak ada yang mendengar. Aku nih seorang perawat, Bok. Mana boleh pilih-pilih dalam menangani pasien. Kau tahu tak? Anaknya Inong baru saja menamparkan pipi ibu. Bukan cuma sekali, tapi bolak-balik. Ai mengadu, berharap sang anak iba. Nanti kita pikirkan caranya membalas, tapi sekarang aku buru-buru sedang ada keperluan mendesak. Mana kunci kereta, Bok? Winda mengulurkan tangan seraya menatap jam tangan di pergelangan, rautnya sungguh tidak sedap dipandang. Kau hendak kemana? Lalu macam mana ibu pulang, Win? Ai memberikan kunci motor, menelisik raut sang anak yang terlihat gusar. Namun, Winda enggan menjawab,
dia langsung merebut anak kunci dan bergegas naik ke atas motor. Ibuk pulang jalan kaki saja, atau cari tumpangan. Astaga, tega betul kau menyuruh Ibuk jalan, Win. Dirinya setengah berteriak, tetapi sang anak tidak menghiraukan, malah langsung tancap gas. Mau kemana dia? Mengapa buru-buru sekali? Din ikut masuk ke dalam mobil ambulans, memastikan sang ibu tertidur nyaman, lalu dia keluar lagi. Kemudian menaiki motornya sendiri, tidak mempedulikan sang bibi yang terus menatap lekat. Mobil ambulans pun mulai melaju pelan keluar dari halaman puskesmas. Di belakangnya ada Din yang mengikuti dengan menaiki motor Astrea. Ya Allah, bila ini adalah ujian, hamba mohon tolong dimudahkan jalannya. Ringankanlah langkah kaki hamba agar lulus dengan nilai sempurna tanpa harus kehilangan sosok emak. Hamba ikhlas bila kehabisan harta, tetapi tidak dengan sosok wanita pelipur lara itu, ya Rab. Dalam perjalanan yang panjang, melewati perkebunan karet, naik turun bukit, tidak henti-hentinya Din memanjatkan doa dan berzikir. Entah berapa kali sebelah tangannya menghapus air mata agar jarak pandangnya tidak terganggu. Tolong jangan halangi penglihatanku, biarkan mata ini tetap terbuka. Aku begitu takut untuk sekedar mengedip, takut bila terpejam, mobil ambulans tuh hilang dalam pandangan mata. Din kembali mengelap air matanya. Saat sudah memasuki jalan raya kota kecamatan yang beraspal, sirene ambulans dihidupkan. Tidak berselang lama lajunya menjadi pelan kala memasuki halaman rumah sakit. Tim medis pun begitu cekatan memindahkan Emak Inong ke atas berangkar dan mendorong ranjang itu masuk ke dalam UGD. Din langsung mencari tempat parkir motor, bergegas ia menyandang tas selempang dan menjinjing plastik besar. Hampir saja dirinya tersungkur kala tidak memperhatikan jalan. Wanita tangguh itu begitu kalut, hatinya dilanda cemas luar biasa, takut akan kemungkinan terburuk. Tolong tunggu di luar, Bu. Seorang perawat menghalangi Din yang hendak ikut masuk ke ruang tindakan. Berakhir wanita berpenampilan apa adanya itu duduk di kursi ruang tunggu. Ya Rab, hamba mohon selamatkan emak, apapun keadaannya nanti. Hati ini ikhlas asal dirinya masih bernapas. Hamba berjanji akan menjadi anak berbakti, takkan menyia-nyiakan, apalagi menyakitinya. Kabulkanlah keinginan hamba-Mu nih, ya Allah. Bibirnya bergetar, dengan tangan saling bertautan. Dia benar-benar seorang diri menghadapi semua ini. Din, sedang apa kau di sini? Bersambung, 50. Din, sedang apa kau di sini? Siapa yang sakit? Yudi menatap heran penampilan Din yang terkesan sedikit berantakan, rambut diikat ala kadarnya, mengenakan sandal jepit swallow. Din mendongak menatap sosok yang menyapanya. Emakku lagi sakit, kini ia tengah diperiksa. Kau sendiri ngapain? Oh, aku hendak menjemput teman. Sakit apa ibumu? Yudi memilih duduk di samping Din dengan jarak satu bangku kosong. Belum pasti, jawabnya enggan menjawab lebih. Ku cari sedari tadi, malah nongkrong di mari. Sosok anggun berjas putih itu bersedekap tangan, bibirnya mencebik. Din hanya menatap sekilas, dia sedang malas berbicara dengan siapapun. Aku tengah menyapa teman. Din, panggilnya sambil beranjak. Perkenalkan, ini sahabatku, Susan, namanya. Dia dokter umum di RS ini. Susan menelisik penampilan Din, sebisa mungkin menetralkan ekspresinya, padahal dalam hati mengejek dengan mengatakan bila Din mirip gembel. Din, dirinya mengulurkan tangan, yang disambut malas lalu langsung dilepaskan setelah menyebutkan namanya. Ayo pergi, kau sudah berjanji hendak mentraktirku, kan? Susan menarik lalu memeluk lengan Yudi. Pria itu menjadi tidak enak hati, apalagi melihat netra tajam sahabat istrinya Ikram yang menatap cekelan di lengannya. Dirinya dapat menebak bila Din menganggap tindakan Susan tidaklah sopan. Din, aku pergi dulu ya. Semoga ibumu cepat sembuh, ucapnya tulus, lalu berlalu dari sana. Din hanya menanggapi dengan anggukan kecil,
Kembali dirinya duduk terpaku seorang diri, menanti dengan hati harap-harap cemas. Sedangkan jauh di pelosok perkebunan karet berbatasan dengan milik Agam Sidik, tengah terjadi pergulatan panas antara Winda dengan sang selingkuhan. "Sial, siapa yang datang? Kau tetap di sini saja, biar ku tengok pengganggu tuh." Si pria bergegas mengenakan asal celananya, tidak memiliki waktu untuk memakai baju. Dia keluar dari semak-semak tempat di mana si Winda masih belum mengenakan busana. "Abang dari mana? Mengapa napasnya macam orang habis berlari kencang? Lalu, kenapa tak mengenakan baju?" Suci memperhatikan penampilan suaminya, Tony. Pria yang masih berusaha mengatur ekspresi serta napas itu mendekati sang istri, merangkul pundak, membawa menjauh dari lokasi tempat di mana ia melakukan hubungan terlarang dengan Winda, sahabatnya Suci. "Coba kau tengok di depan sana. Bukankah banyak tumpukan pohon jagung habis dipanen? Abang yang memotong semua tuh?" Lalu pergi ke rawa-rawa hendak mencuci tangan, malah mendengar deru mesin kereta. Berlarilah diri nih, kala mengenali kalau tuh pasti adek yang datang. Tony mencolek hidung lumayan pesek milik istrinya. Hilang sudah kecurigaan Suci, ia tersenyum dengan pipi memerah. "Tak salah aku memilih suami, selain pekerja keras, abang juga begitu mencintai diri ini, sampai mengenali suara keretaku." "Tentu saja, sayang. Apa gerangan yang membuatmu datang ke sini? Bukankah baru pulang kerja?" Tony memperhatikan penampilan istrinya, yang mengenakan rok span selutut dan kemeja lengan pendek. Suci bekerja di koperasi perangkat desa di kampung mereka, sedangkan Tony seorang pengawas perkebunan kelapa sawit. Hari ini dirinya libur, maka dari itu mengajak bertemu sang selingkuhan yang sudah ia gauli selama 5 bulan lamanya. "Tak tahulah, mungkin bawaan bayi kita, rindu ayahnya." Suci membawa tangan besar Tony untuk mengelus perutnya yang masih terlihat rata, ia baru hamil 5 minggu. "Dek, hari sudah sore beranjak petang. Sebaiknya pulanglah lebih dulu, nanti abang segera menyusul bila sudah membakar sampah jagung." Suci pun mengangguk, setelahnya ia kembali berjalan sampai di mana motornya terparkir. Begitu melihat sosok istrinya sudah menjauh, Tony kembali ke semak-semak yang sengaja tidak pernah dibabat, atasnya pun diberi kayu dan tumbuhan menjalar. "Lama sangat, sampai bosanku menanti," Winda mencebik, dia sudah kembali berpakaian. "Kau macam tak tahu si Suci, manja betul dirinya, apalagi semenjak mengandung. Jijik kali ku tengok tingkahnya." Tony mengeluarkan sebatang rokok, menghidupkan pemantik, lalu mulai menghisap nikotin itu. Winda mengusap pundak pria pemuas nafsunya. "Sabarlah, dia memang macam tuh, banyak maunya. Salahmu jua, tak mau ku nikahi, cuma bersedia dikawini," ucap Tony enggan menatap Winda. "Siapa juga yang mau menikah dengan laki-laki kere macam kau, Ton? Masa lepas dari banta, dapatnya cuma seorang centeng tak berharta. Setidaknya zikrilah, baru pasangan yang sepadan buatku. Mau macam mana lagi, nenekku tuh terlalu pemilih. Apalagi semenjak Dirini putus dari sahabatmu, dia mudah emosi, tak lagi sesayang dulu." Winda tidak berdusta, sekarang Neckblade sering uring-uringan, dan pemarah. "Ayo pulang." Tony membantu Winda berdiri, menghantarkan ke tempat di mana motor milik kekasih gelapnya itu di parkiran. Winda dan Tony membuang tumpukan daun pisang yang menutupi motor agar tidak terlihat oleh siapapun. Pintu UGD dibuka, nama Din dipanggil. Wanita yang sedari tadi menanti dengan terus berdoa, mulai berdiri dengan tubuh sedikit bergetar. Disinilah dia berada, di hadapan seorang dokter ahli saraf yang akan menjelaskan tentang kondisi ibunya. "Ibu Anda, positif terserang hemiparesis total atau bilateral, di mana kesusahan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, beliau juga kesulitan berbicara garis bawah." Buliran bening itu meluncur lagi, Din bersandar sepenuhnya pada busa kursi tunggal,
bibirnya bergetar hebat, dia menyela kalimat dokter berwajah ramah. "Emas saya betulan lumpuh, dok." Dokter laki-laki itu terlihat begitu sabar menerangkan. "Saya jelaskan ya, hemiparesis berbeda dengan lumpuh, karena ini hanya kelemahan bukan kelumpuhan plegia. Tapi, bagi orang awam, pasti akan menyebutnya dengan istilah lumpuh, tak jarang juga menyamakan dengan stroke. Padahal berbeda, Ema Inong masih bisa menggerakkan anggota badan, tetapi begitu lemah dan tidak bertenaga, gerakan yang timbul juga sangat sedikit. Bahu yang tadi terkulai, kembali tegak walaupun masih sedikit membungkuk. Apa emas saya bisa sembuh seperti sedia kala, dok? Jangan patah arang, setiap penyakit pasti ada obatnya, walaupun memakan waktu tidak sebentar, tapi harapan itu ada. Cara penyembuhannya dengan melakukan fisioterapi, mengonsumsi makanan bergizi, minum obat khusus secara rutin. Paling penting pacu terus semangat ibu Anda untuk sembuh, berikan dia alasan yang kuat, agar dirinya pun lebih gigih lagi dalam berusaha." Din begitu saksama mendengarkan penjelasan dokter, dia sangat antusias kala mengetahui ibunya tidak lumpuh, tetapi kesulitan menggerakkan anggota tubuh, yang disebabkan gangguan peredaran darah di otak, atau penyumbatan. Ema Inong masih memerlukan waktu beberapa hari untuk dirawat, sampai kondisinya stabil, dan setelahnya akan melakukan terapi medis secara berkala. Din keluar dari kamar rawat sang ibu, yang mana ada 2 pasien lainnya dengan penyakit berbeda. "Dek, macam mana kondisi emak?" Din menatap sendu sosok yang masih berusaha mengatur napas, dikarenakan berlari dari parkiran mobil sampai ke sini. Bibirnya bergetar kala menyebut nama itu. Air matanya kembali berderai dengan bahu berguncang. Zikri menarik lembut ujung baju lengan Din, membawa wanita itu duduk di kursi panjang. "Sedari tadi aku sendirian, tak ada yang menemani. Sebenarnya dirinya sangat takut, tapi bingung hendak mengadu pada siapa." Din meracau, memilin ujung baju guna menutupi jemarinya yang bergetar. Zikri tidak tega melihatnya, tetapi batinnya bergejolak dan logikanya menentang. "Maaf, aku izin menggenggam tanganmu, boleh?" Bersambung.